bil Mustafa Rasul tasyaruh li sadri tuyassiru li amri wa tashifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu min taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa basrifu anni kulla syarrin bihaqihim wa syarri bisyarrin insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusni khawatimi wa birrahmati ghfirni bidari istiqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Sabtu di malam minggu tepatnya tanggal 16 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tiladata alal khair ibtiga'a wabillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah asyani wa darajati
raji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, pada pertemuan kita membahas masalah babul i'tikaf, di dalam masalah i'tikaf. Ya, yang nanti biasa kalau bulan Ramadan ini ramai yang diperbincangkan, ramai orang i'tikaf, tapi selama kita nggak tahu ilmu-ilmunya, maka ibadah kita jadi mentah. Ya, semua tuh ilmu pakai semua ibadah, kerjaan semuanya dengan ilmu. Ya, karena anjuran-anjuran di media sosial banyak, kita disuruh ini, disuruh ini, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tanpa ilmunya mentah. Ya, nah, kalau kita aneh nggak lebih kepada anjuran, tapi kepada ilmu. Ya, nanti ketika ada anjuran datang, itu udah tahu ilmunya. Gitu. Baik, i'tikaf ini ya, kalau secara lughah, secara bahasa itu hanya luzumu syai' walau syarran, qala ba'dhum la yakunu illa fi khairin, yaitu melazimkan sesuatu sekalipun itu sesuatu yang buruk, tapi kata ulama tidak akan terjadi kecuali dalam kebaikan. Jadi i'tikaf itu sesuatu yang dilazimkan dalam segi kebaikan. Nah, tapi dalam syara'an, dalam terminologinya, dalam istilah, dalam syariat yang dimaksud muqsun makhsusun li syakhsin makhsusun fi makanin makhsusin biniyatin makhsusah, yaitu menempati atau mendiami sesuatu yang dikhususkan kepada seseorang yang dikhususkan, pada tempat yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan. Itu namanya baru i'tikaf. Jadi nggak bisa i'tikaf di kamar, enggak, karena ada yang khusus, nanti dibahas di satu-satu. Jadi mendiami sesuatu yang sifatnya dikhususkan kepada seseorang yang dikhususkan. Enggak semuanya, di antaranya perempuan nggak ada dikhususkan untuk i'tikaf, tapi di mana-mana akhir perempuan pada i'tikaf. Ya, apalagi ninggalin laki. Ya, laki tidur sendirian diguling di i'tikaf. Ya, ini kan di mana-mana begitu. Ya, bahkan i'tikafnya jauh lagi. Rumah di Bogor sampai ke Jakarta di i'tikaf, nyari padilahnya ceritanya. Ya, tapi lakinya di rumah kedinginan. Maka seperti perempuan seseorang yang khusus pada tempat yang khusus. Biniyatin maksusah, dengan juga niat yang khusus. Tanpa niat mentah, batal. Enggak ada pahalanya. Enggak dianggap i'tikaf. Sekalipun kalian satu hari di situ. Tapi kalian 5 menit di masjid dengan niat, maka jadi itu i'tikaf. Karena enggak dikategorikan i'tikaf itu harus 1 jam, 2 jam, 10 jam, 5 menit, 4 menit, enggak ada. Ya, walaupun sesaat. Bagaimana keutamaan i'tikaf? Ini ada hadis-hadisnya. Kalau kita lihat di Google, hadis ini didhaifkan ya oleh Albani, tapi itu bukan bagian kita. Itu biarin dah. Ya, yang pakai Albani ya itu biarin. Ya, mereka yang biasa. Ya, nah kita tidak ribut soal itu. Silakan yang mendhaifkan, tapi kita pakai ulama-ulama kita. Ini hadis sangat kuat, dan juga ya di dalam kitab-kitab, Anda nggak bahas lagi, ini kitab-kitabnya ditaruh di sini dari Imam Baihaqi dan kitab Syi'bil Iman. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu tikafi asyri sinin. Siapa orang yang berjalan di dalam menunaikan hajat saudaranya, dia menuju kepada saudaranya untuk menunaikan hajatnya. Masing-masing kita punya hajat. Anda punya hajat. Hajat Anda apa? Buka taklim. Inti datang, belum lagi pahala ilmu. Datangnya aja inti.
ya, untuk menunaikan hajat saudara inti, apalagi hajat guru inti, hajat orang tua inti, ini kepada saudara inti, saudara sesama muslim inti datengin, itu jauh lebih baik daripada seseorang yang beriktikaf selama 10 tahun. Ya, ini sesaat aja pahalanya luar biasa. Bagaimana 10 tahun, tapi masih kalah tuh iktikaf 10 tahun dengan kalian menunaikan, meluluskan hajat seseorang. Orang punya utang, inti punya duit, inti lulusin hajatnya. Apa aja hajat seseorang, inti datang ke orang tersebut, inti luluskan, inti tunaikan, maka itu jauh lebih baik dari iktikaf 10 tahun lamanya. Nah, orang iktikaf nih 1 hari, 2 hari, 2 setahun, lama banget. Inti cuma sesaat datang ke rumah seseorang, inti tunaikan hajatnya dia, inti luluskan hajat dia, maka itu jauh lebih baik dari ibadah iktikaf selama 10 tahun. Luar biasa. Ya, sudah tuh, biar tahu tuh bagaimana orang yang hajatnya. Dalam hadis lain tuh masalah hajat, ya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Ya. Ini karena kalau bicara, ya, jangan kita nih, ini apa namanya, zaman sekarang kan modelnya pakai Google ya, hadisnya sahih apa kagak. Tuh aneh sering banget tuh postingan-postingan aneh karena ya apa namanya, potongan namanya ya gitu. Wah, kita ini ahli sunnah wal jamaah pakai hadis yang sahih, apalagi kalau hukumnya hukum batal atau tidak batal, halal haram, itu udah pasti. Tapi kalau soal fadhail a'mal, tentang kelebihan-kelebihan dalam amal ibadah, itu pakai yang doif nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan cerita halal haram, bukan. Paham ya? Bukan halal. Inti kerjain nggak apa-apa, nggak dikerjain nggak apa-apa. Kalau mereka enggak, karena ini doif, berarti Nabi nggak lakukan. Padahal doif di sini bukan berarti Nabi nggak lakukan. Ini hadis doif, sanadnya bukan hadisnya. Makanya ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, walaupun doib perkataan Nabi masih lebih afdol dari perkataan manusia yang bukan Nabi. Paham ya? Ini ulama besar ngomong, ada hadis Nabi, muliaan mana? Ya, perkataan Nabi udah di atas segalanya. Perkataan aulia, ada perkataan Nabi, tetap lebih mulia. Walaupun itu doib. Cuma ulama kita kalau doib nggak berani buat hukum halal haram tuh seperti hukum-hukum batal, nggak halal haram. Ya, itu nggak sembarangan. Pakai yang sahih. Tapi kalau afadul a'mal artinya apa? Lo tinggalin juga nggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau hukum halal haram kan nggak bisa. Baca Fatihah misalnya ini, ente tinggalin bisa nggak? Nggak bisa dalam sholat. Itu tetap hukum yang sahih. Ya. Kalau ini nih yang Anda bacakan, ini rawahul Bukhari wal Muslim. Tuh. Jadi Anda juga sengaja pakai nggak pakai yang doib lagi, pakai yang sahih. Ya. Cuma di sini ente udah nggak pakai Anda cekokin begitu. Ya, keyakinan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Apa dalam kitab Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ini wah masya Allah dari kutubus sittah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia menunaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan tanggung hajatnya, kebutuhan. Jadi kalau ente punya prinsip gua mau punya kebutuhan, Allah yang tanggung. Mudah. Tanggung kebutuhan orang lain. Selama kalian nanggung kebutuhan orang lain, apakah itu orang tua kalian, guru kalian, teman kalian, paham ya? Bukan ini teman kita jadi ngandel, kagak. Artinya itu selalu memenuhi kebutuhan orang lain. Selama hidup itulah kalian akan ditanggung kebutuhan kalian oleh Allah. Siapa bicara? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man farraja, ya, an muslimin, barang siapa yang menggembirakan seseorang muslim, kurbatan, dari rasa kurbah, apa namanya ya, musibah ya, musibah atau derita. Pasti setiap orang punya derita. Ada seseorang menggembirakan dari saudaranya muslim akan ke penderitaannya dia, farajallahu anhu biha kurbatan min kurbin yaumal qiyamah, maka nanti Allah gembirakan orang tersebut di hari kiamat dari dimana manusia lagi sedang kegelisahan. Kan yaumul qiyamah luar biasa, ini manusia menderita gak? Menderita. Tapi sosok-sosok manusia tersebut
Di yaumil kiamah, mana itu hari penderitaan, matahari sejengkal, manusia dalam keadaan huru-hara, kan orang pada takut di yaumil kiamah. Tapi ada orang-orang yang Allah jaga tersebut, Allah gembirakan orang tersebut. Kenapa? Karena waktu di dunia dia menggembirakan hati seorang muslim. Ini menggembirakan bukan dengan harta aja, dengan apa yang kalian mampu punya, kelebihan kalian masing-masing itu dipergunakan. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka nanti hari kiamat ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngebuka-buka aib orang, nanti di akhirat dibuka lagi aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyamal. Sama dikeluarkan oleh Imam Muslim, siapa yang mampu dari kalian bahwa bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Anda punya dengan ilmu Anda beri manfaat. Kalian dengan harta, dengan alam pikiran, dengan pikiran apa aja, masing-masing punya kelebihan, manfaatkan kelebihan buat saudara inti. Kata Nabi, siapa yang mampu bisa dari kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, falyamal, maka hendaklah lakukan itu, kata Nabi. Kenapa? Semuanya itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu akan dibalas. Selalu kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Zaman sekarang, apalagi di zaman yang di bulan yang sangat mulia, bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, lihat tawuran di mana-mana. Itu tuh memang diciptakan itu. Ya, orang yang punya iman gak bakal berbuat di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Tapi ada manusia, makhluk-makhluk, ya, naudzubillah min dzalik, ya, mana di bulan Ramadan dia malah bikin huru-hara dengan tawuran, geng, apa aja yang lihat deh. Itu tercipta tuh. Tuh kalau benar tuh ada yang begitu benar, ya kan, takutnya namanya berita. Tapi kalau itu benar, maka orang tersebut nggak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kagak nggak ada agamanya. Kalau ada agamanya dia menjaga. Apalagi dia seorang ngaku seorang Islam, ya, nggak buat huru-hara di bulan Ramadan. Waduh, nauzubillah min dzalik. Ya. Dia nggak sadar tuh melukai orang atau tawuran atau gangster. Ini ntar akan dilakukan lagi kepada dia. Ya, nggak di dunia, nggak pasti di akhirat, udah pasti. Berbuatlah, tanamlah kebaikan, kalian akan menuai atau memanen hasilnya kebaikan. Sama Anda selalu bilang, kalau kita nanam bibit jeruk yang asam, maka hasil panennya pun akan asam. Tapi kalau kalian menanam bibit yang manis, maka panennya pun akan manis. Kalian yang mau terima panennya terserah, mau manis atau, nah, itulah nanti mereka begitu, ya, bakal begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini buat perempuan, ya, ini perempuan, ini kan mau itikaf, nggak usah perempuan nih itikaf, perempuan nanti ada hukumnya. Cukup kata Nabi Muhammad SAW, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna walau min huliyikunna fa innakunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Hei orang-orang perempuan, masyarakat perempuan, bersedekahlah kalian walau dari perhiasan kalian, karena sesungguhnya kalian paling banyak menjadi ahli neraka di yaumil qiyamah. Ya. Ada satu hadis yang lainnya, ketika Nabi bicara, ya masyaallah nisa tasaddaqna wa aksirnal istighfar fa inni. Kalau ini bukan bicara sedekah tapi istighfar. Ini hadisnya ya berbeda tapi redaksi sama, artinya kita diberikan untuk perempuan jalannya banyak. Pertama jalannya biar banyak sedekah karena banyak perempuan di neraka. Nabi kasih tahu perempuan tuh bahwasanya paling banyak di neraka adalah perempuan, maka disuruh apa? Banyakin sedekah. Kalau ini, hai ma'syar perempuan, bersedekahlah kalian, wa aksirnal istighfar, memperbanyak istighfar. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlinar, karena sungguhnya aku melihat ya di neraka itu paling banyak kaum para perempuan. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa malana ya Rasulullah aksara ahlinar. Kemudian seorang perempuan yang cerdas di antara mereka ketika Nabi bicara berkata sama Rasul, wa malana ya Rasulullah aksara ahlinar,
Ya, kenapa kami ini yang paling banyak perempuan di dalam neraka? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Biar tahu perempuan, qala tuksirnal la'nah wa takfurnal ashir. Karena perempuan paling banyak suka melaknat, mencaci maki. Yang ribut-ribut mulut siapa? Perempuan. Wa takfurnal ashir, dan banyak kufur nikmat dari suaminya. Tuh. Ya, itu makanya akhir zaman begitu tuh, hati-hati. Maka perempuan kan di kitab yang lain, kitab Uqudul Jen, paling gampang juga masuk sorga. Udah jaga sholat 5 waktu, puasa, jaga kelaminnya, jaga amanat suaminya, taat, udah selesai. Mau masuk pintu sorga yang mana aja silahkan. Itu Nabi kasih pilihan. Jadi nggak usah macam-macam ibadah yang nggak perlu. Jalan-jalan zaman sekarang, waduh repot. Ya, kita lihat, masya Allah. Kadang-kadang sampai malam jam 12 malam kita lagi jalan macet amat. Perempuan lagi ziarah bareng. Ya. Ninggalin laki, kalau sama suaminya berdua ya nggak jadi masalah. Rombongan, apalagi jalan keluar kota, lakinya ditinggalin. Nah, itu jangan. Ya. Baik. Sudah tadi ya. Masalah apa tuh tadi? Hajat kepada saudara kita yang muslim. Nih, wa man i'takafa, nih baru masalah i'tikaf. Barang siapa yang i'tikaf yauman, 1 hari. Dia i'tikaf 1 hari. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah. Ikhlas karena Allah. Azza wa Jalla, ja'alallahu bainahu bainan nar salasa khanadik. Maka Allah akan menjadikan di antara dia dan antara neraka ada 3 lubang. Ya, artinya dijauhkan. Kullu khandakin ab'ad mimma bainal khafiqaini. Maka setiap lubang itu sejauh daripada timur dan barat, antara timur dan barat. Jadi artinya nih, orang yang iktikaf itu 1 hari dijauhkan dari 3 lubang. Antara dia dan neraka tuh dibikin jarak 3 lubang. Yang 1 lubang antara timur dan barat. Gimana jauhnya tuh? Artinya dijauhkan dari api neraka. Wa qala aidan man i'takafa asyran. Nah, ini di bulan Ramadan nih, makanya orang kejar-kejar. Kenapa? Nah, ini dalilnya. Man i'takafa asyran, siapa yang beriktikaf 10 fi Ramadan, pada bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir di bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini. Dia seakan-akan melakukan 2 pahala, 2 haji dan 2 umroh. Tuh. Ya, yang belum bisa haji dan umroh, nah, iktikaf itu di malam 10 terakhir. Kalau yang mampu, ya. Kalau nggak mampu, udah tuh tunaikan hajat seseorang. Sebentaran, 10 menit kelar, 20 menit kelar. Ya, kalau ini kan itu 10 hari nih. Nggak kuat Habib, baru 2 hari juga meneluk bini aja. Udah diiktikaf di kamar. Namanya iktikaf juga secara bahasa. Kalau syariat nggak bisa. Nah, hukum-hukum iktikaf 4. Wajib, yang pertama wajib idza nazarahu, kalau dinazarkan. Makanya inti bukan hanya ada penggelembungan suara di dalam pilpres atau pilkada, bener gak? Ada penggelembungan kan ya? Ani nggak paham dah gitu-gituan. Ani bukan orang politik. Kalau inti mau penggelembungan, jangan halal begitu, tapi halalan thayyiban penggelembungannya. Ini inti jalanin kalau pakai ilmu. Tuh. Di bulan puasa, di bulan Ramadan, yang sunnah diganjar wajib, yang wajib diganjar sampai 70 kali. Ini kita taklim nih, sama aja inti taklim 70 kali nih pahalanya. Di bulan Ramadan, orang pada tutup, makanya ini nggak tutup. Cuma yang di luar ditutup. Semua apa? Lu nyeksa gua. Udah setahun gua datang ke tempat lu, masa bulan puasa ya, yang Anda tinggalin anak midi ya sekali-sekali, ini sebulan di rumah. Nah, gantian itu maksudnya, bukan nutup sayang. 1 wajib diganjar 70. Nah, inti duduk begini ini 70 kali inti. Ada nggak setahun inti duduk 70 kali? Nggak ada. Sebulan, yang sebulanan sebulan 12. Yang 4 kali 48. Tiap minggu belum sampai inti. Sama aja inti ngaji 2 tahun, yang perempuan gitu aja dah bahasanya. Sama aja inti ngaji 2 tahun. Kalau tiap minggu, kalau sebulan sekali berapa tahun tuh? Makanya berat. Makanya ini nggak tutup sebenarnya. Enggak, di luar itu sebenarnya nggak tutup. 1, kenapa ditutup?
permintaan dari sohibul bed, ya kita ikutin, alhamdulillah, asal duitnya tetap aja ngalir. Mas sekolahan aja tetap ada bayar. Kalau yang tahu diri, bener gak? Sekolah aja ada gak libur bayaran? Enggak ada kan, enggak ada. Mau liburan aja tahun ajaran baru double gitu. Itu kan punya pikiran. Masa agama lebih direndahkan? Bukannya nuntut ke uang, jangan agama itu dinomor duakan. Kalau bisa dunia begitu, akhirat mesti dikejar. Nah kemudian satu, keduanya lagi, ane ngajarin supaya ane nggak tutup di rumah. Kenapa? Biar bisa datang ke tempat ane. Karena ke Jakarta, kalau lagi lakon macet luar biasa ane. Sama aja jarak ane ke Pekalongan. Ane kemarin ke Pekalongan kan ane hitung 1:30 sampai sono 6:30. Alhamdulillah majang, ane bawa sendiri. Ya, karena laki-lakinya ane sendiri, ane bawa sendiri. Kenapa Habib? Ya ane masih bisa kuat. Ya masih kuat. Kenapa? Satu, kedua olahraga. Ya, dua olahraga juga gitu. Umur udah 50, kalau diem aja waduh cepat mati gitu. Ya, mesti bergerak. Nah, ya. Itu 5 jam. Kemarin kita ke Jakarta tuh 5 jam. Enggak sama, cuma nih keluar tuh karena mau kencing tuh kan. Ya, itu sebelum puasa itu. Ya, sebelum puasa. Jalan sore jam 8 malam ya ke tempat Iwan Alwi ini acara, dia ada acara penyematan haflah jalan jam 8 kurang jalan oleh dia nggak bergerak sampai mau jam 10 udah 2 jam masih di PGC tuh udah mau kencing tuh dari jalan tol mau kencing macet udah keluar tol macet lagi wah pas di PGC pikir udah bebas, macet lagi, udah mungkin puyeng nih, kakiannya udah gak kuat, udah lemes 1 jam nahan ngencing, itu bayangin aja kakiannya udah lemes, kan macet apalagi waduh gak jalan nih ane paksa dia deh Jun, lu gantiin gua deh gua percayain kaki gua udah gak kuat, kakiannya gak kuat, mau minggir gak bisa di perempatan di PGC ini mobil udah semrawut ane turun, ane loncat, ane lari. Lo gak, ane jalan, ane lari. Udah jalan lari setengah, dia lari kenceng, bisa beleberan. Lari peran, gak yang kuat. Dari Alhamdulillah udah banyak orang lagi darah. Udah ke tempatnya Wan Alwi, ke Ciliwung. Itu jalan kaki tuh, jalan kaki. Akhir ketemu dia langsung, ane buang air kecil udah selesai. Ketemu Habib, ketemu liatin anak-anak. Ada setengah jam ya. Udah setengah jam ane suruh nanti berhenti aja di Al-Hawi, anda taruh di situ. Maksudnya gitu, ntar ketemuan aja. Nanti gak usah ke sono karena sempit. Udah selesai begitu, anda balik lagi. Belum sampai. Lah kan jalan sebentar, belum sampai. Anda nungguin ada kan rokok sebatang. Baru kelihatan. Anda suruh masuk dulu, biar kesian orang takut macet. Masuk dulu, udah mobil berhenti. Belum mati tuh. Anda naik, Anda gantiin, udah balik pulang. Begitu doang. Jadi dia nggak ngikutin ini. Mobil tetap nggak nyala maksudnya. Jangan lagi pulang. Sampai rumah jam 12:30. Ya kemarin almarhum ya Anda punya ini kita bacain Fatihah ya juga untuk Habibana Habib Hasan bin Ja'far ya dan juga yang lain-lainnya mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya Allah angkat derajat halal ini yang berlatih sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau orang baik ya, hatinya bersih. Baik. Ini Anda punya Ameh ya, kakak abah Anda udah habis dia nih, udah meninggal umur 80-an. Itu Anda jalan jam 1 malah. Waktu ke Pekalongan 1:30 sampai 6:30. Ini jam 1 jalan. Ya, terus ke Bekasi. Ayo untung ada patwal terus ke Habib Ahmad. Alhamdulillah udah selesai ziarah balik jam 4-an. Ya, jam 4 kurang malah. Ya, sampai sini 6:30. Tuh, ya. Bawa mobil juga sama aja. Sama, lebih capek, lebih pegal karena kalau ke Pekalongan kemarin pakai cruise control, kaki bisa bersila. Ya, makanya alhamdulillah bisa kuat begitu karena apa? Udah biasa jalan begitu. Kenapa? Emang ngebiasain begitu. Ya, baik ya. Itu satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang inti dikasih, inti jalanin ya gitu. Mudah-mudahan nanti kasih lebih yang baik lagi dan sebagainya.
Nah, baik ya, itu kita nutupin apa namanya, memperjalankan hajat-hajat seseorang. Nah, ini wajib. Kan tadi kembali lagi, yang sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib jadi 70. Nah sekarang ini kan sunnah nih. Nah inti nazarin jadi wajib, maka pahalanya jadi 70. Itu tadi sholat tarawih hukumnya kan sunnah, inti wajibin. Maka ketika inti sholat dapat pahala 70. Cuma ntar repot kalau nggak biasa. Inti nazarin misalnya, ana niatkan iktikaf wajib, ane bernazar ya menjadi wajib, nanti tinggal ditambahin nawaitul iktikaf mandur, sama sholat sunat tarawih manduroh atau mandur ya, itu baru ditambahin tuh. Jadi artinya yang tadi yang dinazarkan. Nah itu makanya yang sesuatu yang kalau kita kan nazar enggak, kalau ane lulus ane mau potong kambing, kalau nggak lulus enggak. Jadi ketika nggak lulus enggak. Tapi kita biasanya begitu kalau pakai jika, kalau, iya benar. Ya, kalau ane bisnis ane mau kasih guru ane nih mobil, enggak berhasil, enggak jadi. Kalau sih coba nazarin, pokoknya ane mau kasih mobil gitu, tembus nggak tembus urusan belakang, biasanya sih pasti tembus. Tapi karena kalau nggak jadi mulu. Kalau kan benar-benar bener kan? Coba pikirin tuh, banyak kan kalau sih gitu ya. Coba pikirin, kalau ulama dulu nggak pakai kalau nazar ya. Andai kata kagak tetap dijalankan tuh keyakinannya. Kan inti begini, kalau ane masuk masjid baru ane nazar, kalau kagak ini nggak masuk tuh masjid. Nazarin emang nggak ada kalau masuk masjid inti nazarin ya, begitu tuh nazar. Ketika masuk nawitul i'tikaf mandur ya, itu pahala inti dapat pahala wajib di situ ya. Itu nazar, nanti ada caranya di sini ada. Udah mandub. Sekarang yang kedua, hukumnya i'tikaf sunnah. Kan ada 4. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Huwa wal aslu, itu asalnya itu memang sunnah. Asalnya itu hukumnya sunnah. Terutama apa? Fi Ramadan wal asri awakhir minhu akad. Dan pada Ramadan 10 terakhir itu lebih dikuatkan sunnahnya, jadi sunnah muakkadah ya. Baik, ketiga makruh. Apa makruh? Huwa i'tikaful mar'ah. Tuh, iktikafnya perempuan makruh, dibenci, artinya nggak bagus. Iktikafnya perempuan biizni zaujiha, dengan izin suaminya. Suaminya izinin, hukumnya makruh ya. Ini hukum ya, bukan aneh yang ngade-ngade. Idza kanat min zawatil hay'ah, apabila dia mempunyai bentuk body atau rupa yang cantik gitu. Ini punya bini nih cantik, enak dilihat dah ya. Ini pandangan tuh zon yang dibilang zawatil hay'ah tuh ya, dia begitu deh bahasanya, enak dilihat tuh. Dia mempunyai bentuk badan yang bagus, muka yang cakep. Wah kalau inti ponten 9 dah itu bang. Kalau bini lu kayak gitu ya, lu izinin, makruh tuh ya. Bini lu jelek sih maka lu izinin. Paham ya? Kalau merasa bini lu cantik, paham ya? Duh. Kemudian apa lagi? Ma'a amnil fitnah, bersamaan aman dari fitnah. Tuh aja makruh. Paham nih ya? Inti punya istri, inti izinin istri inti untuk iktikaf. Inti istri masih muda ya, kemudian aman lagi dari fitnah, itu masih makruh. Bagaimana kalau nggak aman dari fitnah? Waduh, kayaknya nggak bisa nih, tekrep orang nih, atau yang macam-macam deh. Inti nggak merasa aman, haram hukumnya. Ini haram, yang haram tuh makruh tuh ya. Nggak apa-apa kan, mana makruh. Harim ani juga ya kagak ada yang ini. Harim ani juga aman kok, nggak bakal ada fitnah orang dekat. Iya nih, aman, fitnah aja makruh. Paham tuh ya? Udah perempuan di rumah layanin lakinya aja udah pahala besar bikin kopi. Kalau tahu ilmunya, wah luar biasa inti. Ya, luar biasa pahalanya, bleberan udah. Ya kagak ngerti sih. Ya, emang sengaja diproduk orang-orang yang bisa ngomong ya untuk menaikkan perempuan, seakan-akan tuh naikin derajat. Bukan begitu Islam, ada ilmunya ya. Bukannya kita kemudian perempuan kita enggak, Islam diangkat. Islam itu mengangkat harkat perempuan, cuma tetap semuanya enggak kebablasan ya. Sesuatu yang akhirnya melebih-lebihkan akhirnya menjadi
nggak sesuatu yang jadi baik gitu. Ada tempat-tempatnya, ada porsinya. Haram ma'asihah, haram tapi dalam keadaan sah. Artinya sah, hukumnya etikapnya sah tapi haram. Sah, haram. Tahu inti hukumnya haram? Dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Mendingan tinggalin dapat pahala, dilakukan dosa. Tapi sah gak? Sah. Lihat tuh, ibadah-ibadah orang ya penuh dengan dosa. Tapi sah gak? Sah. Banyak. Ini baru yang Anda bahas. Belum lagi pembahasan-pembahasan yang lain. Bagaimana tentang hukum-hukum haram tapi sah. Gitu. Kayak apa? Lu ngambil wudhu pakai keran orang. Gak bilang tuh. Nih perempuan iktikaf mar'ah biduni idni zaujiha. Tuh. Tadi makruh perempuan iktikaf dengan izin lakinya. Suaminya izinin. Aman lagi dari fitnah. Kalau ini haram iktikafnya perempuan tanpa izin suaminya. Atau biiznihi, atau dengan izin suaminya. Oh, suaminya izinin. Ma'a khaufil fitnah, tapi lakinya takut fitnah, haram hukumnya. Ya, paham ya? Atau diizinin sama suaminya, dekat deh, nggak ada fitnah ada. Tapi suaminya nggak izinin gitu, rumahnya dekat sama masjid, sampingnya gitu, aman deh istilahnya dari fitnah. Izin tetap hukumnya, tanpa izin haram hukumnya. Sekarang diizinin, tapi takut dengan fitnah. Kemudian haram yang ma'a adami sihah, haram yang tidak sah hukumnya. Udah haram nggak sah, haram tuh dosa. Kemudian tidak sah. Iktikaful junub wal haid, iktikafnya orang yang janabah, tahu janabah, yang berhadas besar dan yang perempuan haid. Kalau junub buat laki boleh, perempuan. Kalau haid khusus perempuan. Jadi perempuan yang haid atau orang yang sedang junub janabah, jangan sekali-kali masuk ke dalam masjid. Ya, makanya sanksi sangat sayang. Ya, ini bukannya protes ya, terserah. Anda kan belajar dari guru-guru kita. Ya, tapi Anda menyalahkan juga enggak. Paham ya? Ya, ini apalagi di medsos begini. Oh, ntar orang serang lagi sebelah. Enggak, segala masing-masing. Tapi Anda belajar dari apa yang Anda dah dapat. Sebaiknya perempuan kalau dia mau dakwah silahkan, tapi jangan di masjid. Itu aja. Paham ya? Kenapa? Apalagi riskan kalau dia seorang guru tiap minggu di masjid, apakah dia bebas nggak kena haid? Kalian yang istri-istri inti kemudian masuk ke masjid, apakah nggak? Kalau mau di pelatarannya ya diatur, atau kan memang ada masjid yang di atas di bawahnya ruang pertemuan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di dalam masjid itu haram hukumnya perempuan yang haid dan yang janabah atau janabah. Ya, boleh laki boleh perempuan. Kalau ini masih bisa orang mandi. Tapi kalau haid nggak bisa. Dia mandi aja nggak sah. Perempuan lagi haid jangan mandi dulu. Ntar udah bersih baru mandi, baru nyalakan suci. Kalau belum mandi belum suci juga masih. Inti nggak boleh nublak ini. Tahu nublak? Ya, bahasa mana tuh nggak boleh, mesti mandi dulu. Nah ini dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid nggak boleh mandi dulu. Jangan mandi dulu. Perempuan nggak mengangkat hadas besar, nggak keangkat tetap karena masih keadaan haid. Nah ini yang repot kalau dia ada di dalam masjid. Bagaimana kalau jadi mubalighah, jadi penceramah, diundang di masjid-masjid? Paham ya? Itu kalau dia tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya gimana? Apalagi undangan udah masuk semua. Itu gimana tuh Ustaz Andi? Coba pikirin. Kayak aneh kemarin undangan udah sampai 50 lebih. Masa iya nggak haid itu? Berapa bulan itu? Ya, kalau yang udah tua gitu nggak jadi masalah. Kalau masih muda itu yang riskannya. Kecuali dia tahu ilmunya. Wah, nggak ini. Apalagi kalau di dalam. Makanya buat inti kalau bikin peringatan Maulid ke anak yatim atau apa, silakan laki-laki di masjid, perempuan di luar masjid bikinin. Kenapa? Karena yang datang kita nggak bisa ngecek semuanya deteksi. Masa kita tanya, ibu haid apa enggak? Digambar dia urusan apa melu? Suami gue bukan. Kan repot jadinya. Atau ditulis, ya nggak kepake ditulis. Dilarang buat, nggak bisa, susah juga. Ya, makanya disediakan di luar dari masjid di pekarangan atau pelatarannya bikinin khusus perempuan. Udah mau bersih kayak kagak nggak jadi urusan buat kita. Nah itu ya, itu harus dijaga karena memang nggak boleh perempuan yang dalam keadaan haid. Oh, zaman Nabi karena nggak zaman Nabi belum ada pampers apa namanya? Pembalut. Ya, kalau sekarang kan ada pembalut, jadi nggak netes. Ini haramnya bukan soal ngetel nggak ngetel.
Sampai Walid ngomong pakai ngetel tuh ngetel, orang Betawi, ngetes. Itu Walid itu, Sayyidul Walid dulu. Bukan soal ngetel nggak ngetel, bukan soal netes nggak netes. Oh emang orang dulu jorok apa ya? Inti nganggap Nabi jorok dong. Inti anggap zaman Nabi jorok. Higienisnya juga zaman Nabi Muhammad SAW. Emang Nabi nggak ngerti? Itu hukum tahu dari siapa? Dari Nabi. Udah pasti perempuannya juga kejaga ngebeleberan. Ya ada zaman Nabi. Perempuannya juga lebih resik. Orang sekarang kalau nggak belajar nggak resik. Ini resik. Jadi bukan soal ngetel nggak ngetel, dia dalam keadaan hadas besar, haram di dalam masjid. Paham tuh ya? Jadi bukan soal ngetel nggak ngetel. Oh tapi ada yang boleh nih, itu sih urusan dia dah. Ya udah jangan usah berdebat sekarang, banyak hukum. Dia mau belajar dari mana kayak? Yang penting kita belajar sudah dapat dari ulama-ulama kita, tentu ada sandaran dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sudah. Paham ya? Arkanul i'tikaf arba'ah. Rukun-rukun i'tikaf 4. Yang pertama an-niyah. Ya, yang pertama nih niat, ya. Ini di sini 4 ini dikatakan an-niyat wal lubsu wal mu'takaf fihi wa mu'takif. Niat, mendiam, kemudian yang diiktikafkan dan yang beriktikaf. Yang beriktikaf orang yang diiktikafkan tempatnya. Sekarang diiktikaf tapi di warung depannya masjid. nggak masuk mu'takaf. Ya paham ya? Syaratnya udah ada semua. Kayak orang kawin gitu. Ada saksi, ada wali, ada penghulu. Enggak, penghulu tuh namanya apa? Yang walinya kan sebenarnya orang tua. Ya tuh wakil aja diserahkan penghulu. Paham ya? Yang nikahin tuh walinya orang tua. Orang tua nggak bisa baru diwakilkan penghulu. Pengantin perempuan ada, pengantin laki nggak jadi. Pengantin laki ada, udah semua nih udah ngumpul. Ya ketika mau dikawinin, perempuannya kagak ada. Paham kagak ada sama sekali. Ini nggak ada bukan di situ yang salah. Orang suka bilang nggak ada tuh ada di kamar. Wah kan ada juga yang fudul, pengantinnya ada di kamar, nggak hadirkan ke sini. Oh jangan, belum halal. Paham ya? Ini salah lagi nih, salah tindakan, belum halal. Jangan disanding dulu. Agama kita nggak ada penyandingan begitu. Lihat Habibuna Muhammad SAW nikah di dalam masjid tuh, Sayyidina Ali dinikahkan oleh Rasulullah dalam masjid. Perempuan nggak ada yang di masjid, nggak ada satu perempuan yang di masjid. Mereka nunggu di rumah. Udah halal baru datengin tuh, ketok pintunya, dobrak tuh kamar. Halal. Kalau belum halal jangan. Usahakan sesuci mungkin inti punya perkawinan. Insya Allah dalam perkawinan inti berkah gitu. Maksudnya nggak ternodai dengan hal-hal yang haram. Nah, paham tuh ya? Gitu. Udah halal udah selesai ya. Itu urusan Anda. Nah itu ya. Jadi maksud ini belum ada kayak dia nih kayak gitu. Pasangannya belum ada, itu nggak sah. Tapi kalau pasangannya ada lagi sekolah tingkat tinggi lagi S2 di Melbourne. S2 misal lagi sekolah, bapaknya ada ngawinin dia, sah gak? Sah. Paham ya? Nggak mesti hadir di situ. Sini kau, nak jujun. Kayaknya kamu ini ada pangkat SGM nih. Dan minum susu. Ya, dinikahin sama anaknya. Anak saya tapi nggak di sini, lagi masa sekolah di Melbourne gitu, S2. Gitu. Tapi wanita jadi-jadian. Gitu. Masih nggak mau tetap. Lihat tuh, orang kaya sekolah luar negeri S2, tetapnya kita nggak mau. Orang perempuan jadi-jadian tuh nggak. Laki jadi perempuan, ya, kalau normal. Ya, jadi ya itu harus ada. Itu sama iktikaf begitu juga, ada tempatnya gitu. Itu rukun iktikaf ada 4. Niat, lubus yaitu menetap, yang ditempatin dan yang menempati. Maksudnya orang yang ditempati tentu masjid. Sekarang surutul iktikaf sittatun, syarat iktikaf ada 6. Tuh ada syarat-syaratnya. An-niyah, yang pertama niat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Niatnya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid.
Atau bahasa Indonesia boleh kalau niat. Ya, dalam hati niat, bukan di mulut. Ya mulut boleh aja yang ngomong gitu. Inti masuk masjid, inti niat. Nawaitul i'tikaf bi hadzal masjid. Makanya alhamdulillah keberuntungan kita, pengajian kita selalu kalau maghrib ada di masjid. Ya. Kalau di musola gimana? Masuk. Masuk. Ya, di masjid bukan musola sebenarnya, masjid tapi ghairu jami gitu. Kalau musola sebenarnya musola kayak di rumah inti buat tempat sholat tuh namanya musola. Perempuan istri inti ada tempat dia khusus untuk sholat tuh namanya musola. Nah itu perempuan yang dibolehkan. Ada hadis-hadisnya Siti Aisyah, Siti ini bukan di masjid. Paham ya? Jadi istri inti mau iktikaf boleh, hanya untuk perempuan, bukan buat lu laki-laki. Di mana? Di musolahnya dia. Paham ya? Gitu. Jadi dia lagi iktikaf udah niat di musolahnya, lakinya manggil mau bikin kopi kan bisa. Paham ya? Oh gitu. Kan sekarang ada HP ya, berantem deh urusan. Si bang. Bikinin aja nomor pembantu. Oh iya dah, ini pulang udah kawin pembantunya. Gitu aja. Gampang banget loh, susah banget. Ya, makanya suka bercandain gini aneh. Kalau lihat orang cakep, boleh nih jadi pembantu nih. Kata hari mana? Oh segitu cakepnya. Wah anak-anak tiap hari main di rumah. Nggak di pengajian nih, nggak di pengajian. Segini banyak di rumah. Ngapain dong sih? Nggak mau bantu cuci piring tuh. Tumben. Keburu diserobot, kawinin. Kata Benyamin muka gile tuh. Walhasil emang begitulah ya, nggak seru, nggak ada indahnya seorang perempuan ya, tentu dengan cara yang baik, halal. Yang Allah laknat ketika dia berbuat yang melanggar norma-norma agama. Udah begitu aja, kita nggak sok suci perempuan, enggak ya. Allah kasih dengan ada keindahannya ya, Nabi Allah Adam kan dipasangkan indah dengan adanya Siti Hawa ya gitu. Makanya biar tahu aturan-aturannya, belajar. Kemudian yang kedua nih syaratnya an yakuna fi masjid khalis al masjidiyah. Ini adalah masjid yang khalis, khusus memang masjid ya, nggak mesti harus jami. Jami itu tuh masjid jami itu digunakan untuk sholat Jumu'ah. Semuanya pakai jami semua sekarang. Masjid jami. Jadi masjid jami ini masjid semua tuh masjid, cuma Indonesia masya Allah kiai-kiai kita, ulama kita alhamdulillah ya, supaya nggak jadi bingung akhirnya yang buat sembahyang Jumat dijadikan jami, yang bukan Jumat dinamain diganti musola. Padahal namanya masjid. Jadi kalau inti punya musola ganti namanya masjid boleh, tapi ingat nggak buat sembahyang Jumat. Nanti sembahyang Jumat ada aturan-aturannya. Sekarang semua masjid deket-deketan, padahal kosong. Nah ini yang menjadi masalah. Nanti kita bahas di masalah Jumat ya. Makanya biasakan iadah Jum'ah namanya. Di sholat Jumat kita sholat dohor, karena syarat-syarat Jumat itu terlalu luar biasa ya, nanti kita akan bahas. Fala yasihu fi nahwi musola auribat, maka tidak sah seperti macamnya musola. Musola di sini bukan masjid yang kita anggap musola, bukan ya. Ini Anda udah bahas ulang-ulang, jangan salah. Musola di sini tempat dia sholat seperti di rumah. Ribat di mana tuh? Pesantren. Paham tuh ya? Ada tempat yang buat sholat nih kayak gini nih musola nih. Ini musola namanya. Paham ya? Ini ada tempat musola, tempat sholat juga. Ya. Majlis tempat duduk. Ya. Baik. Nih. Innahu, berkata nih ulama, innahul i'tikaf lil mar'ah faqat. Tuh boleh sah yasihul i'tikaf, sah hukumnya i'tikaf lil mar'ah faqat, untuk perempuan saja. Di mana? Di musola. Bukan musola yang tadi Anda sebut, bukan. Itu masjid namanya, tapi bukan buat Jumat. Cuma di Indonesia dikatakan musola. Tapi yang dikatakan di kitab musola itu hanya tempat khusus sholat, bukan yang seperti kita lihat musola yang ada. Itu perkhususan, itu khusus dia, khalis ya. Nah, baik tuh. Itu buat perempuan saja ya. Tuh idza ayanat makanan fi baitiha li sholat, tuh seperti di rumahnya yang memang udah dikhususkan untuk apa? Untuk tempat untuk dia sholat ya.
Wa huwa mu'tamad mazhab Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah apalagi sholat witir aja wajib. Ya, ini kan ngambil-ngambil doang. Ya, Imam Abi Hanifah nih ambil. Tapi giliran witir kagak kerja, nggak dikerjain. Padahal di hukumnya Imam Abu Hanifah sholat witir hukumnya wajib. Ini nggak sholat dosa. Ya, makanya orang sekarang nyomotnya yang enak-enak, yang susah kagak mau. Ini enak nih. Imam Abu Hanifah witir nggak diambil media tuh. Diambil yang lain lagi ntar yang gampang. Nah, itu tuh. Nah, baik. Ya, entah kayak zakat ya, Imam Abu Hanifah kan boleh pakai duit ya, nah gitu tuh. Ya, segera lagi duit, ngambil Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak sah duit. Nanti zakat, mesti pakai zakat fitri ya, bukan zakat mal, zakat fitrah. Ya, harus pakai apa? Kompensasi dinar ya, oh dinar lagi tuh, duitnya pakai dinar, bener ya? Bukan duit rupiah, seharga dinar, duit rupiah. Beras lagi, agak beras 10.000, 3,5 liter 30.000. Memang pelit. Kalau pakai duit pakai dinar, tau gak lo? Bisa jutaan, bisa paling gagak 200-300 ribu. Hitung dah sendiri dah. Ya, kayak duit pada terima. Wah, makanya buat banyak gagal, jangan ya. Makanya lebih baik inti pakai uang, kemudian inti pakai beras, kemudian inti bawa sendiri kasih ke fakir miskin. Sebab di musola masjid kalau tahu hukumnya, kalau nggak tahu hukumnya dicampur semuanya di ini yang bukan berhaknya dikasihin. Gagal inti punya fitrah tuh badai. Ya, makanya kalau memang di masjid atau musola, maka musola atau masjid harus orang-orang yang ngerti dalam hukum-hukum tersebut. Ya, ini ambil pada bawa pulang. Ambil pada bawa pulang. Ambil lu kasih bagiin, bukan ngambil barang gitu. Walah, ntar kita bahas ya di terakhir ya. Ya, insya Allah panjang umur. Biar jadi ilmu buat inti sendiri. Ya, sayang sebab ntar inti fitrah, inti nggak tahu ilmunya, nggak ada pahala, nggak ada. Cuma buang beras buat apaan? Mendingan si burung, pahala. Iya, segini inti kasih burung makan, pahala nggak? Pahala. Tapi sekarang inti 3 liter, sampai buat anak inti, sampai istri inti udah jumlah 5, nggak ada pahalanya sih Allah. Gara-gara ya nggak tahu ilmunya, sayang kan. Kemudian yang ketiga, al-lubsu fi fawqa tuma'ninah shalah. Bagaimana ini lamanya? Sesaat itu, apakah 2 jam, 5 jam? Enggak. Lubsu itu menetap inti fihi fawqa tuma'ninah shalah, di atas tuma'ninah shalah. Nah, kita udah belajar kan? Ya, alhamdulillah kita udah belajar masalah salat. Tuma'ninah shalah tahu kan ya? Sekedar bacaan subhanallah. Tuh tumakninah tuh. Makanya tarawih ya, mau cepat nggak jadi masalah. Ini cepat. Nggak lama banget, nggak cepetan juga enggak. Sedang aja cepatnya. Artinya apa? Inti boleh mau cepat sekalipun, yang penting tumakninah. Itu aja udah. Allahu Akbar. Tuh, sekedar subhanallah. Arti ketika inti baca subhanallah, diam aja. Subhanallah. Samiallahu liman hamidah. Itu tuh diam, itu sah. Tapi kalau inti masih bergerak-gerak, itu yang nggak sah. Paham ya? Dia itu kan udah belajar sholat, ini nggak kembali lagi nih, kelamaan. Ya, lihat lagi tuh di dalam pelajaran masalah sholat. Tuh inti diem di mana? Di masjid sekadar baca subhanallah, subhanallah. Nah, kan di atas tumakninah. Udah keluar lagi, udah dapet tuh itikaf. Tapi niat, gitu. Kali inti warna niat, nah itu itikaf. Duduk deh, pas duduk baru baca subhanallah, subhanallah. Aduh, mules. Kamar mandi, mesin nggak ada lagi. Banyak juga persoalannya nih. Pulang akhirnya. Balik lagi, nggak ada awal-awal lagi. Itu nanti ada. Karena apa? Yang dibolehkan. Tapi kalau keluar inti ngopi nggak sah. Artinya udah habis niat baru lagi. Tapi kalau itu namanya ma'dzur, apa? Dapat izin. Ya, iya, karena bukan kemauan inti. Kalau ngopi kemauan inti. Beda. Kalau buang air siapa mau? Aku mau berak nggak ada, datang sendiri. Lagi sholat emosi. Kalau ngopi kan emang sahabat inti. Nah, ya, sekadar di atas tumakninah. Air wuguf diem sebentar. Fala yasihu, nggak sah ma'al murur bidunil wuguf, nggak sah kalau inti cuma lewat doang. Itikaf tapi mandi lewat doang, surat kan. Gue lewat juga masih panjang juga tuh, ada 2 menit. Gak usah lo lewat doang, diem dulu. Nah, ini ada masjid, inti mesti lewat masjid, inti diem sebentar, inti niat iktikaf. Paham gak tuh? Ya, udah sekedar subhanallah, inti jalan lagi, udah dapat pahalanya tuh. Tuh lihat tuh kalau tahu ilmu. Apalagi waktu dia mau masuk masjid, diniatkan nazar.
dapat pahala wajib. Tuh. Makanya orang-orang yang ngerti ilmu dia bisa menggelembungkan pahala kepada Allah Ta'ala. Jangan gabungin suara, nggak boleh. Karena memenangkan suatu, kalau ini memenangkan khususan itu sama Allah. Berkat apa? Berkat ilmu. Karena nggak bisa disamain orang berilmu sama nggak berilmu. Kemudian yang ketiga, toharo anil hadasil akbar, suci dari hadas besar, seperti janabah, haid dan nifas. Jadi kalau hadas kecil masih boleh, ya misalnya ini punya hadas kecil masih boleh. Tapi kalau hadas besar nggak boleh, batal untuk sah. Kemudian yang kelima al-aglu. Yang kelima al-aglu, yaitu apa? Berakal. Kalau gila nggak sah. Andai kata dia gila dalam takfir, walaupun sebentar batal. Ya gitu. Ada orang gila yang disuruh apa? Ada orang gila nih. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, makanya kalau Toto masuk ke dalam masjid, ya kemudian ngebunuh imam atau apa dikata gila, nggak mungkin, sebab orang gila nggak ada ke masjid. Emang udah nggak sah, nggak mungkin, ya masih sadar, ya berarti itu bukan orang gila gitu. Orang gila udah paling baik. Ada nggak orang gila tawuran? Enggak, dia dirinya nggak sadar. Ya, kalau itu belum gila. Kalau orang masih ada niat jahat, ngebunuh, ya itu bukan orang gila. Sebab kalau orang gila total nggak bakal telanjang, merkosa orang, nggak ada. Paham nggak tuh? Kalau masih muda-muda cewek, itu masih belum gila. Kalau gila udah nggak nafsu. Lo gila, sini lo ajak lo nonton film kagak bener, kagak doyan dia. Apaan itu? Iya, nggak jawab, nggak nyolong makanan orang diam, nggak ada. Orang gila jalan aja sendiri gitu. Iya kan? Nggak ada. Udah hilang akalnya, berarti nafsunya apa, makanya sama Allah Ta'ala tuh nggak dihukum dia ninggalin sholat, dia nggak puasa, nggak dihukum sama Allah. Dihukumnya manakala dia belum kalau gilanya dari belum balik, ya udah bebas roaming yang begitu, masuk surga tuh yang begitu. Mau gak lu masuk surga? Tuh beban kan, nggak mau, padahal masuk surga. Makanya jangan pernah menghina ya orang gila, orang ini, jangan hina. Oh, inti anggap kekurangan, dia punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu Ta'ala, nggak ada hisab buat dia. Seandainya melakukan yang buruk sama Allah nggak dihisab, tapi manusia. Tapi memang Allah jaga dia, hatinya bersih sama Allah. Syariat kan Allah nggak butuh sama syariat. Ya emang Allah butuh sama yang kita ibadah? Enggak, Allah la yahtaj ila syai'. Ya gitu. Allah kasih begitu ujian buat kita. Nah kemuliaan gitu boleh Allah kasih. Makanya ada ya yang kelihatan gila padahal di sisi Allah jadi kekah, itu hak Allah Ta'ala. Makanya dikenali majzub, udah ditarik dia. Jadi udah mau Allah Ta'ala aja udah. Sama manusia memang udah nggak ada hubungan, nanti nggak bisa ajak dialog, jangan. Ya, makanya untuk itulah jadi seperti adanya ekosistem. Kenapa? Agar kita selalu husnuzon sama orang. Sekalipun memang dia bukan siapa-siapa, bukan wali, tapi tetap kita harus jangan menghina. Kalau ada udah diam aja, ya gitu aja. Karena dia nggak ada hukum sama Allah Ta'ala. Udah menjaga untuk hati kita. Apalagi kalau orang itu punya kekhususan di sisi Allah Subhanahu. Apalagi nauzubillah min dzalik, kita jangan udah. Makanya bersihin hati. Jangan menghina, beda pendapat dan sebagainya, jangan merasa sombong dan sebagainya gitu udah. Ya. Kemudian yang keenam al-Islam, fala yasihu min kafir, tidak sah bagi orang kafir. I'tikad nggak bisa karena harus orang Islam. Ya. Nah, kemudian masalah kafir ini dibahas, wala yajuzu dukhulul masjid illa bisyartain, tidak boleh dia masuk masjid. Karena nggak boleh masuk masjid. Banyak gak yang masih masuk masjid? Ya, apalagi lagi kampanye ya. Nah, padahal cuma 2 syaratnya dia boleh masjid. Pertama, an yakunu bi'idil muslim. Yang pertama dia ada punya izin dari orang muslim, bukan dari DKM. Bukan dari DKM. DKM hanya diserahkan amanat sebagai DKM. Sedangkan masjid itu punya hakul muslim. Hak inti nih semua. Makanya jangan pelit sama masjid. Jadi kalau datang sembahyang Jumat, datang ke masjid, jangan lupa kemarin rombongannya kalian juga yang membiayai. Tuh, paham ya? Cuma DKM hanya diberikan perwakilan, paham nggak ya? Sebagai amanat, tapi hagul muslim, maka mesti ada izin dari muslim itu. Ya, kira-kira muslim di kampung itu izinin nggak? Kalau nggak izinin nggak boleh. Ya, ini kan enggak, atas DKM aja udah. Ya tahu duitnya gede kali, mungkin. Dan yang kedua, amnul fitnah. Dan aman jadi fitnah. Kalau jadi fitnah tau gak? Jadi omongan lah, jadi wah huru hara dah jadi fitnah. Wah, mendingan jangan. Itu syaratnya cuma 2.
ada izin dari muslim dan aman dari fitnah. Kecuali masjidil haram, kecuali masjidil haram la yajuzu dukhulu mutlaqan. Tidak boleh masuk ke dalam masjidil haram karena dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Mutlak. Arti mutlak apa? Enggak ada pengecualian apapun bentuknya masjidil haram. Paham ya? Tapi kalau ada nyaru, nah itu kan manusia nggak tahu. Ya, tapi kalau ada itu nggak boleh. Ya. Sunnah i'tikaf ya, cepat tuh sunnah i'tikaf tuh ya, anikuna fi jami. Ya, sunnahnya di masjidnya masjid yang jami. Kalau bukan masjid jami boleh nggak? Boleh, seperti musola yang ada. Bukan musola yang ada bahas tadi ya. Nah, jangan salah nanti. Kalau nontonnya dari awal atau datangnya dari belakangan ya repot juga. Kemudian aikuna yauman kamilan. Sunnahnya tuh kalau satu hari penuh tuh lebih afdol. Ya, malam juga sama siangnya. Jadi bukan cuma 5-6 menit, boleh. Ya, tapi afdolnya. Yakuna shaiman, dalam keadaan puasa. Jadi kalau inti i'tikaf bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan biasa juga sebaiknya paling bagus waktu kalian berpuasa gitu. Karena memang i'tikaf itu untuk mendikitkan diri. Ini kan kagak mau i'tikaf main handphone. Paham nggak? Ya, niat udah bagus di main handphone. Justru puasa banyakin baca doa tuh. Yuksiru minat doa, juga sunnah memperbanyak doa, wal dzikir wal ibadah. Udah itu. Jadi diam di masjid itu sholat, baca Quran. Ini apalagi sedang puasa, apalagi bukanya di situ juga ada yang beliin. Maunya. Ya, kalau bulan puasa iya, kalau bulan hari biasa kagak bawa sendiri. Siapa mau bukain lu? Ya. Nah, kemudian yatrukul makruhat, wala meninggalkan yang makruh ya di dalam masjid. Ya, nanti kita belajar tuh tentang apa yang makruh dalam masjid. Wala yang lalai, ya termasuk main handphone, main HP. Jangan, makanya Anda kasih tahu inti kita udah main handphone, jangan di tempat-tempat mulia kita main handphone. An yandurahu liyusaba alaihi sawabal fardhu. Sunnah juga dinazarkan agar dapat pahala fardu. Makanya ketika mau masuk masjid inti niatkan Anda bernazar i'tikaf dalam masjid gitu. Pas masuk nawaitul i'tikaf mandur. Hazal masih aku niat i'tikaf yang dinazarkan. Udah inti masuk dapat pahala wajib tuh. Ya, walaupun apalagi kita mulai sholat maghrib, kemudian kita baca ratib, kemudian kita ngaji, selesai sholat isya baru keluar. Ada sejam nggak lebih tuh. Alhamdulillah dapat intinya ya. Untuk itu insyaallah setelah Ramadan pengajian kita di masjid atau di musola, nah udah dapat ilmunya ya. Udah ya, ini juga mau kencing lagi nih. Nanti lebih lengkapnya nanti ada permasalahan ini di dalam masalah bab i'tikaf ya. Nanti insyaallah panjang umur sehat afiat. Itu lebih lengkap lagi. Ini segini aja deh nih. Ya, ini sejam. Sebenarnya pertemuan ini bisa 4-5 kali gitu. Masalah ilmu tuh luas, sangat luas, luar biasa. Makanya lucu kalau orang hanya belajar di Google, lucu hanya kalau belajar sesaat dan sebagainya. Belajar yang benar sampai mati, tuntut ilmu ya, jangan lepas dari nyawa kita kan membadan kecuali niat kita untuk terus menuntut ilmu. Insyaallah orang yang menuntut ilmu agama lurus, benar, tekun, ikhlas karena Allah Ta'ala, nggak lain mati dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa ya, malam minggu depan lagi kita berjumpa lagi ya, ajak teman-teman kita ya, karena pahalanya luar biasa. Dan insyaallah ilmu-ilmu yang lain lagi ya, belum dipikirin ya, yang enak aja, yang pas memang kita bisa amalkan, kita tahu ilmunya ya. Jadi bukan ibadah yang akhirnya sia-sia, satu ibadah yang kita jarang lakukan, enggak. Ini kan pasti lakukan i'tikaf. Kenapa? Karena kita pasti masuk masjid minimal Jumat, minimal. Paham nggak nih? Minimal pasti Jumat ke masjid. Paham nih ya? Pasti ke masjid. Ya, apalagi memang yang kerjaannya suka sholat di masjid atau di musola. Banyak orang alhamdulillah. Tapi kalau tahu ilmunya, inti tambah lagi pahalanya. Selain pahala sholat 5 waktu, sholat berjamaah, tentunya tahu pahala dalam
masjid. Selama ini kalau nggak tahu ya nggak dapat tuh pahala itu. Pahala jamaahnya tetap, sholat jamaah dapat, alhamdulillah. Pulang pergi dari musola dan masjid dapat, alhamdulillah. Tapi pahala iktikaf dia nggak dapat. Tambahkanlah pahala ini setelah inti amalin, alhamdulillah. Itulah ya, kita duduk di satu majlis yang kita pulang bawa ilmu. Kalau inti satu majlis nggak pulang nggak bawa ilmu, nggak ada zikir dan selawatnya, nah nggak usah. Kita datang zikir, kita selawat, ya walaupun sedikit-sedikit, dapat ilmu, pulang bawa berkah insyaallah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan wafi'an wa yukafiru mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah